Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita semua, sehingga di hari ini, di pagi hari ini, kita boleh diperjumpakan dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan lewat kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan di saat ini, kita mau belajar lagi lewat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan penyabaran teologi di minggu yang berjalan ini. Sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga di saat ini kami boleh ada, kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kesempatan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami mau belajar lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama, itu tidak lalu bentuk sayap, senantiasa itu boleh kami pahami dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus di pagi hari ini, berkati hamba, kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau di saat ini, karena kami semua sudah siap sedia untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan, Dia adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, bagian firman Tuhan terdapat di dalam Bilangan 9 ayat ke-18 yang berbunyi demikian. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan ini diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan renungan harian keluarga, dengan beri tema bertindaklah atas titah Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang hidup di dunia ini senantiasa diperhadapkan pada pengambilan keputusan untuk merencanakan kehidupan, menyelesaikan persoalan, dan berbagai hal ketika masih diberi kesempatan. Hal-hal prinsip menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang benar atau tidak keputusan yang diambil, karena akan berdampak baik atau buruk akibat dari keputusan itu. Ketika salah mengambil keputusan, maka dampaknya tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain, bagi keluarga, bahkan bagi gereja, bangsa, dan negara. Firman Tuhan adalah prinsip dasar sebagai pedoman bagi orang Kristen dalam mengambil keputusan. Firman Tuhan adalah petunjuk dalam menyikapi persoalan, dalam berperilaku, ketika berbicara, ketika menilai benar atau salahnya sebuah perkara. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang wajib dilakukan, bukan apa yang kita inginkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel sangat bergantung pada petunjuk dan perintah Tuhan. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan Israel dalam perjalanan itu, apakah menetap atau maju, melangkah, benar-benar hanya berdasarkan atas perintah dari Tuhan saja. Umat tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita orang Kristen seperti bangsa Israel yang mengadakan perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk berprakarsa atas inisiatif sendiri, keinginan sendiri, kepintaran sendiri, dan mengandalkan kehebatan untuk menjalani
dan melanjutkan kehidupan di dunia milik Tuhan ini. Jika ingin bahagia dan selamat, banyak orang Kristen jatuh dalam kesalahan-kesalahan karena mengikuti kehendak hati dan keegoisan diri. Kita tidak boleh melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Sebab jika kita memilih jalan kita sendiri, maka banyak kerugian dan malapetaka dapat terjadi. Justru akan mengorbankan banyak orang dan mendapat hukuman dari Tuhan. Kita bahkan tidak akan sampai di tujuan kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan selamat di sorga. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita menjadikan perintah Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam melangkah dan mengambil keputusan agar tidak tersesat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, kami sampaikan tadi senantiasa boleh dimengerti dan itu boleh dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati kami sebagai pelayan khusus yang ada dalam tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Berkati Jemaat Bening Shalom Tetempangan, kolom 1 sampai kolom 9, dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah selalu dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami semua hari ini, esok dan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa sambil mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.